Ibu, jika menikah denganku maka membuat hidup Sures bermasalah. Apa aku harus tetap menikah dengannya? Aku mencintai Sures, Bu. Tapi aku tidak bisa mengacuhkan apa yang terbaik untuknya. Kita bisa katakan kalau kita tidak percaya dengan ramalan ini, tapi tetap saja ada keraguan, kan? Tuhan melarang jika ada yang tidak beres di masa depan, keraguan akan membuat hubungan ini menjadi hambar. Dan aku tidak akan bisa menerima Sures jika dia menghadapi banyak masalah. Dan masalah itu karena aku. Bibi, tidak usah khawatir. Sures tidak akan mungkin menghadapi masalah yang disebabkan karena aku. Aku akan menerima apapun keputusan Bibi. Pragya sudah mengatakan semua. Sekarang giliranmu. Katakan kau masih menginginkannya untuk menjadi menantumu. Katakan padanya kau tidak ingin kehilangan karena suatu tahayul dan kau tidak ingin mengkhawatirkan masa depanku. Aku mohon. Ibu takut. Ibu ingin aku menikah dengan wanita yang membawa keberuntungan untukku. Ingin masa depanku lebih baik setelah menikah dengannya. Tapi dalam hal itu, tidak ada bedanya antara keluarga Akas dan ibu. Mereka juga ingin Akas menikah dengan wanita yang kaya. Mereka tidak mau Akas menikah dengan Rachna. Mereka mengkhawatirkan masa depan Akas seperti ibu khawatir dengan masa depanku. Pada saat itu, ibu berada di pihak anakmu. Ibu menganggap Pragya seperti anak sendiri. Tetapi ibu tidak peduli dengannya. Kenapa? Apa ibu membuat pernyataan yang salah? Sures, kau ini bilang apa? Kenapa kau membandingkannya dengan orang-orang itu? Dia ini ibumu. Sudah jelas dia mempedulikan dirimu. Pragya, yang aku inginkan, ibu menjawab pertanyaanku. Saat ini semua tentang hidup Rachna. Kita menyalahkan Akas. Dan sekarang giliranku. Kita ingin menyalahkan grafik kelahiran. Ibu kebingungan hanya karena grafik kelahiran. Nah, penting untuk membicarakan grafik kelahiran. Karena itu sangat membantu menemukan kecocokan. Aku tahu. Tapi katakan sesuatu. Jika grafik kelahiran kami cocok satu sama lain, apa kita tidak akan menghadapi masalah dalam hidup ini? Apa kita harus berhenti menikmati masa sekarang dalam menghadapi ketakutan di masa depan? Saat kita memperjuangkan hak Rachna, apa kita mencocokkan grafik kelahiran mereka? Tidak. Karena grafik kelahiran menjadi tidaklah penting. Karena lebih penting untuk menyelamatkan hidup Rachna dan masa sekarang. Jika ibu ingin membicarakan grafik kelahiran, aku bisa mengorbankan pekerjaan demi Pragya. Apapun yang telah aku capai sejauh ini, itu semua karena Pragya. Jika aku kehilangan semuanya setelah menikah dengan Pragya, aku tidak akan peduli. Karena itu jelas bukan salah Pragya. Kenapa aku harus menyalahkan grafik kelahiran Pragya? Ibu, jika kita bersama, kita bisa melewati segalanya dalam hidup. Jika Pragya tidak bersamaku, aku pasti akan kalah. Sures, maafkan ibu, nak. Ibu tidak tahu kenapa ibu begitu takut. Madvi,
Ada banyak cara untuk menghadapi ketakutanmu. Jika ada masalah, kita bisa menemui pendeta. Kita akan menghindarinya, maka kau tidak akan ketakutan lagi. Untuk kali ini kau benar, Kabir. Manisan ini sekarang jadi masalah besar. Aku sudah menawari orang-orang, tapi tidak ada yang mau. Sini. Apa sudah ada yang cocok? Ada beberapa yang cocok untukku. Berapa kualitas yang cocok dari setiap grafiknya? Beberapa punya 27 kualitas yang cocok dan beberapa ada 28. Tapi ada grafik lahir yang tidak bisa aku bawa. Kau tidak akan percaya. Tapi dia punya 35 kecocokan. Jika kau bisa menetapkan pertunangan dengannya pasti akan bagus. Tapi ada apa? Kenapa tidak kau bawa grafiknya? pernikahannya sudah ditetapkan dengan orang lain. Sebentar lagi mereka akan menikah. Tadinya kita tidak ingin mencocokkannya dengan grafik cucumu. Itu hanya sebuah kebetulan saja. Dia nanti akan menikah dengan orang yang dia kehendaki. Lihatlah, Mat. Syam sudah mengirim banyak sekali sari, tapi aku tidak tahu kau suka warnanya atau tidak. Kau pilih saja ya. Iya, kau ingin dia terlihat cantik kan? Aku juga ingin begitu. Dia harus terlihat berbeda di hari itu. Dan dia juga harus terlihat yang paling cantik. Iya kah? Iya, kau benar. Oh iya, apa kau punya sesuatu yang berwarna kuning? Kuning akan terlihat cantik pada Pragya. Marvi, berhentilah memilih sari. Mari kita perbaiki tanggal dan hari yang cocok. Iya. Hanya tinggal 5 hari untuk pernikahannya. Kapan kita akan mengatur hal lainnya? Tapi pendeta bilang besok adalah bulan purnama. Bagus, kita mulai saja besok. Besok? Kenapa? Kita akan membuat persiapannya besok. Kelihatannya ada yang kecewa di sini. Dia akan menikah besok. Bulbul kau ini. Sures, lihat kakak. Pernikahan semakin dekat. Kakak menjadi semakin semangat. Sures, apa yang kau lakukan? Sures, kau harus membawa Pragya membeli pakaian. Kita harus menyelesaikan persiapan dalam waktu 5 hari. Oh iya, dan jangan lupa ya, belilah sari warna kuning. Warna itu akan terlihat sangat cantik pada Pragya. Wow, kakak dan Sures akan keluar untuk kencan pertama. Mereka akan pergi bersama. Kakak, hati-hati ya. Jangan berpegangan terlalu erat, Kak. Atau tetangga kita akan mulai bergosip. Bulbul kau ini. Ya ampun, aku memintamu untuk tidak berpegangan terlalu erat. Apa kau mendengar yang lainnya? Dengar ya, Bulbul. Kau akan pergi dengan Pragya. Dia akan membuat persiapannya sendiri. Siapa yang akan bawa paketnya? Aku tidak. Aku tidak ingin bermain gooseberry. Mau ibu pukul? Cepat pergi dengan Pragya sekarang. Kakak, aku tidak ingin bermain gooseberry. Jangan berteriak padaku ya. Jangan mengeluh kalau tidak kubiarkan kau menghabiskan waktu bersamanya. Ayo ikut aku. Aku akan memberimu Hei, pelajaran. Bulbul. Ayo. Ayo Ya cepat. Kami segera Iya, kembali. Jangan bertengkar di jalan ya. Tidak, Bu. Sudahlah, teruskan. Marty, sementara mereka berbelanja, aku akan menunjukkan padamu perhiasan yang sudah kubeli untuk Pragya dan Bulbul. Wah, kau sudah membeli perhiasan yang cantik untuk kedua anakmu. Itu benar. Kami memang memilih perhiasan yang cocok untuk kepribadian mereka. Lihat saja apa yang kami belikan untuk Pragya. Sangat sederhana, tapi akan terlihat sangat bagus. Marvi, sekarang semuanya sudah berakhir. Kita harus bersyukur pada Tuhan dan kita harus kunjungi kuil. Kita pergi bersama ya. Kita akan berdoa di sana bersama. Kau benar, Salah. Tuhan menentukan takdir. Kita harus berdoa pada Tuhan. Tentu Ya. saja. Dan jaga Iya, itu Bu, baik-baik. Iya, tentu. Jangan Iya, sampai awas. jatuh. Ayo. Lihat. Iya. Kami akan Mati pergi. bawa ini juga. Kunci Iya, pintunya baik, ya. Bibi. Sini. Ya ampun, pemasaknya sudah mengantuk. Aku harus memasak kentang karena aku ingin membuat parantas. Marvi, kunci lemarinya. Nanti kita akan keluar bersama ke kuil ya. Ibu, Oh kentangnya ya, sudah sudah matang ya. lanjutkan. Aku mau pergi. Kebetulan temanku menelpon. Ibu, kemari. Iya, sebentar.
Wah, desain seperti apa ini? Lihatlah Nyonya. Tidak, ini tidak bagus. Hei Arun, kenapa kau menunjukkan koleksi yang paling lama? Dia adalah salah satu pelanggan lama kita. Tunjukkan padanya kualitas yang bagus. Soalnya, hubungan kita sangat dekat dengannya. Itulah sebabnya, walaupun dia kaya, dia tetap datang ke toko kita yang kecil ini. Tolong maafkan dia ya, dia masih baru di sini. Dia tidak tahu bagaimana seleramu, Nyonya. Tidak apa-apa. Tunggu Aku akan sebentar ya. tunjukkan yang lain. Baiklah, nak. Lihatlah ini Nyonya. Nah, lihat ini. Oh ya, Cunila, lihat ini. Ini warna merah tua. Aku ingin warna vermilion. Kan tidak ada perbedaan yang terlalu banyak. Tentu ada. Warna vermilion. Warna yang penuh harapan. Arun, ambilkan warna vermilion. Oh, baiklah. Dia akan mengambilnya. Aku senang sekali datang ke sini bersamamu. Kalau tidak, kau pasti akan bosan dengan yang lain. Kenapa kau tidak bicara? Apa kau sudah bersumpah untuk tetap diam? Kakak, lihat, kita akan membeli sari dari toko itu. Yang itu? Hai, iya aku datang. Pragya pria ini bekerja di pemerintahan kita, dia temanku. Dia ingin bicara padaku dan aku ingin mengundangnya ke pernikahan. Jadi, kau pilih saja sarinya, aku harus menemuinya, oke? Aku pergi. Kakak, dia sudah berani memberimu perintah. Nanti kalau dia jadi otoriter, bagaimana? Selama ini aku perhatikan kau selalu menggodaku dan Sures. Tunggu giliranku ya. Aku akan menjewer telingamu. Lihat saja. Kakak! Apa? Aku punya ide. Kakak pergi saja pilih sari, nanti aku menyusul. Sekarang pilih sari saja sana. Aku akan cari makanan. Memangnya ada 2 apa? menit. Sana, Aku tidak pernah duluan. mengerti dirimu. Dah, nanti aku menyusul. Lihat ini, Nyonya. Cunila, terlalu gelap di sini. Tolong nyalakan lampunya. Iya, baik. Aku akan ke sana dan melihatnya. Iya, baik. Iya, ini warna vermilion. Akan terlihat cantik pada pengantin wanita Abi. Dia akan terlihat cantik. Salam. Pragya, apa kabar sayang? Kabar baik. Bagaimana kabar Ratsna? Kabarnya baik juga. Dia pasti sangat gelisah. Seharusnya Ratsna setuju menikah dengan Akas. Bagaimana dia bisa setuju? Apapun yang terjadi sudah menyakiti harga dirinya dan setelah itu... Kau benar sayang. Aku hanya bisa memberinya berkat saja. Tolong maafkan dia. Nyonya, ini bukan kesalahan Nyonya kan? Kenapa Nyonya harus... Ini salahku. Anakku yang bersalah. Nyonya, ini selendangnya. Ini tersangkut di tasku, jadi aku akan lepaskan. Tidak usah. Kau simpan saja. Ambil saja untuk... Tidak, Nyonya, aku akan lepaskan sebentar. Aku membelinya untuk orang yang tidak kukenal. Ini ada padamu sekarang. Mungkin kau ditakdirkan memilikinya. Aku sedang buru-buru, nak. Aku akan beli selendang kalau sudah tahu untuk siapa. Tapi aku tidak bisa menerimanya sebentar. Sayang, anggap saja itu sebagai berkat ya. Bagus, kau gadis baik. Sampai jumpa. Kau meninggalkan teleponmu di rumah saat aku menelpon. Aku pikir kau ada di sini. Aku minta maaf, aku lupa membawa ponselku. Aku minta maaf. Sebenarnya kau sedang apa ada di sini? Aku tidak tahu.
Apa maksudmu? Maksudku, aku tidak tahu kenapa aku ada di sini mencarimu. Purap, kakakku dan tunangannya sedang belanja di sini. Kalau mereka melihatku denganmu, aku bisa dapat masalah. Tapi aku benar-benar tidak berdaya, Bulbul. Aku tidak punya waktu. Aku tidak bisa tidur semalaman. Aku sangat cemas. Kau bahkan tidak masuk kerja. Kau tahu kan kalau pernikahan kakakku sudah dipastikan? Kami punya banyak tamu, paman dan bibiku juga ada di sini. Lalu, bagaimana bisa Kau aku... tahu apa yang terjadi di antara kita? Kau tahu kalau aku... Tentu saja aku tahu, Purap. Dan aku juga merasakan hal yang sama. Apa kau tidak bisa menghabiskan waktu 5 menit saja bersamaku? Hidupku benar-benar rumit sekarang. Hidupku juga sama rumitnya denganmu, Purap. Tapi saat aku melihatmu ketika aku sedang bersama kakakku, aku jadi lupa semua kesulitan dalam hidupku. Aku merasa seolah-olah dunia telah berhenti. Dan aku ingin tetap melihatmu. Dan kau tahu itu... Aku mencintaimu. Aku tidak tahu bagaimana dan kenapa ini bisa terjadi. Aku mencintaimu. Akan tetapi aku tidak... Apa? Kau tidak mencintaiku? Tidak. Aku memeluk orang-orang secara acak di jalanan. Tentu saja aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Tapi sudah kubilang kakakku dan tunangannya ada di sini. Persediaan air biasa dan lampu jalanan baik-baik saja. Terima Iya, kasih iya. banyak. Tolong Iya, iya. datang ke pernikahanku. Iya, tentu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Dah. Dah. Dan kalau mereka... Aku harus pergi. Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Tapi... Oke? Sudah ya, dah. Ada apa? Kau bicara dengan siapa tadi? Suresh, Tadi aku bertemu bosku di tempat makan. Oh iya? Aku mengambil cuti hari ini dan dia menemukanku di Oh. sini. Bisa kita pergi? Ayo. Yang ini bagus. Oh iya. Berapa harganya? 12.000 rupiah. Berapa? Berapa harganya? 499, Tuan. Apa maksudmu? Kami bisa membeli dasi semacam ini seharga 300 rupiah di toko pinggir jalan. Kau meminta bayaran 500 rupiah. Bagus. Tidak, yang ini terlalu mahal. Apa kau menagih untuk pemakaian AC juga? Nyonya, lihatlah warnanya. Kualitasnya sangat bagus. Kau tidak akan menemukannya di tempat lain. Kau harus membelinya, Nyonya. Tidak, yang ini terlalu mahal. Cepat bawa. Aku bilang bawa ini pergi, tunjukkan yang lain saja. Apa ada yang kau suka? Iya, aku akan mencoba satu. Lihatlah sari ini, Pak. Dia tidak menyukainya. Tapi... Kau harus melihatnya, Pak. Aku bilang kan? Ini cantik. Tidak, lupakan saja. Ini terlalu mahal. Tidak, ini cantik, Pragya. Iya, tapi sangat mahal. Lupakan saja. Berapa harganya? 12.000 rupiah, Pak. Ini sutra asli. Berapa katamu? 12.000 rupiah, Pak. Bungkus. Baiklah, Pak. Suresh, tapi ini... Pragya, jika memang bagus untukmu, aku tidak bisa membantahnya. Katakanlah, apakah menyukainya? Berarti kita harus membelinya. Kau selalu peduli pada pilihanku. Sekarang giliranku. Ada apa, Kak? Ngomong-ngomong, cinta bisa mengubah semua orang ya? Nenek, apa yang nenek lakukan? Nenek tahu kan aku menyayangimu dan Abi juga sangat tergila-gila pada nenek. Kenapa nenek berpikir melakukan ini semua? Apa yang sudah aku lakukan? Bibi sudah memberitahukan semuanya. Apa nenek menghubungi pencarian jodoh? Alia, kau saudaranya. Kau sangat menyayanginya kan? Aku neneknya. Dan aku pengabul keinginannya. Aku hanya ingin dia menemukan seseorang yang sempurna untuknya. Nenek, tolong.
Aku tidak akan membiarkan saudaraku menikah dengan wanita kelas bawah. Tidak akan pernah. Kalau begitu, carikan seseorang. Apa kau tahu seseorang yang pantas menjadi anggota keluarga kita? Nenek, tolong. Pacar Abi sangat banyak. Dia akan menikah dengan satu di antaranya. Aku tidak setuju dengan tindakan kuno seperti ini. Maksudku ini... Alia, kenapa kau bicara begitu padanya? Abi, aku melakukan ini untukmu. Dia kan nenekku juga. Bahkan aku juga menyayanginya. Tapi bukan berarti aku mengikuti semua aturannya. Kau juga setuju kan? Hah? Dia sekarang merencanakan kau menikah dengan semacam wanita kelas bawah. Alia, Apa kau setuju dengan nenek? Ya sudah, menikahlah. Katakan sesuatu. Kau akan menikah dengan gadis yang kupilih atau tidak? aku sudah melakukan semua yang nenek katakan, ya kan? Tapi kali ini tidak, aku mohon. Apakah kau mau aku sembuh? Kalau begitu lakukan apa yang aku mau. Abi, kenapa? Kenapa kau diam saja? Nenek sudah mulai memeras. Alia. Nenek ingin aku segera menikah kan? Iya. Baiklah. Aku akan menikah. Apa? Alia, pergi dari sini. Cepat pergi. Abi, Ke kamarmu sana. Dengar, aku berjanji pada kalian berdua, aku tidak akan melakukan apapun yang menyakiti kalian berdua. Oke? Satu lagi. Ada kejutan untukmu. Sana. Pergilah, gadis cantik. tidak mungkin. Nenek, aku menyayangimu. Aku hanya punya satu cara untuk mendamaikan mereka. Aku harus melakukan sesuatu.